Ada orang yang mengingkari tentang Maulidur Rasul atau baca Al-Quran di atas kubur dan lainnya, karena dianggap itu adalah muhdats atau sesuatu yang bid'ah menurutnya. Memang betul Nabi bersabda, man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada fi amrina dalam urusan agama, ya, dan dia bukan termasuk bagian urusan agama, bukan urusan agama, kita masukkan urusan agama, maka itu ditolak. Bagian mengada-ngada urusan agama padahal itu bukan dalam bagian urusan agama, maka ditolak. Nah, itu benar. Cuman siapa mengatakan Maulid Nabi bukan urusan agama? Dari mulai kapan Maulid Nabi bukan urusan agama? Coba tanya, apa sih yang terjadi Maulid Nabi? Joget-joget telanjang bulan? Bukan kan? Kita tanya kepada dia. Apa? Membaca sholat? Agama atau bukan? Salawat? Berkumpul orang silaturahmi? Agama atau bukan? Ada makanan dibagi sedekah? Agama atau bukan? Mulai kapan ini bukan laisa minna, bukan termasuk golongan agama? Dari kapan ini? Nah, kemudian membaca Quran di kubur. Yang aneh itu nggak pernah baca Quran di masjid, baca Quran di kubur itu aneh. Itu yang baca Quran di kubur juga baca di rumah. Membaca Al-Quran boleh di mana saja. Anda di atas mobil, di atas kereta boleh, di atas puncak gunung boleh, di rumah boleh, di kubur juga boleh. Mulai kapan baca Al-Quran tidak boleh di kubur? Mana larangan baca Al-Quran di kubur? Di atas kubur, mulai kapan ada larangan? Coba buktikan. Yang aneh itu Anda itu tidak pernah baca Quran, tiba-tiba pergi ke kuburan baca Quran, itu baru aneh Anda. Tapi itu orang biasa baca Quran dia, lalu dia membaca Al-Quran di atas kubur. Kemudian selamat. Jadi permasalahan sebagian orang mengatakan bid'ah itu dari otaknya sendiri, tidak dijelentrehkan. Bid'ah itu apa? Kalau samina mana? Itu kan dari agama. Nah, kalau Anda bid'ah itu beneran begini. Kalau ada orang meninggal dunia, kita membuat sholat fardu 4 rakaat di atas kuburnya. Nah, ini baru, ini aneh-aneh itu. Nah, itu kok ini mulai samina, nggak ada pendidikannya ini. Ini sederhananya seperti itu. Kemudian kalau Anda ingin detail masalah bid'ah, nanti pembahasannya bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Cara mendefinisikan bid'ah. Nah, itu bid'ah itu adalah sederhana, harus ada definisinya. Tapi dari sabda Nabi tadi sudah menunjukkan adalah isyarat pada satu definisi bid'ah. Bahwasanya bid'ah itu adalah bukan sesuatu yang bukan dari urusan agama, tapi dimasuk-masukkan. Kalau Imam Asy-Syafi'i kan mendefinisikan bid'ah itu adalah thariqatun fid dini, cara beragama. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Berarti tidak ada tuntunannya. Mukhtara'atun tudahi syari'ata, yang dibuat menyerupai menandingi syariat yang ada. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu bitta'abbudi. Tujuannya apa? Berlebihan. Wah, pokoknya aku kurang puas dengan yang ada. Contoh, antara sholat subuh sama sholat duhur kok jauh banget ya. Kayaknya nggak enak deh, saya pengen pukul 10 saya buat sholat sendiri deh. Lah ini thariqatul fiddin. Karena kan duhur sama asar dekat, asar sama maghrib dekat. Tapi subuh sama duhur kok jauh banget, sayang nih. Kalau tidak dibuat sholat, kita jamaah ahli surga membuat sholat antara subuh dengan duhur 2 rakaat. Nah, ini bid'ah. Gitu bid'ah itu sederhana sebetulnya. Mana ada maulid bid'ah? Saya bingung dari mana maulid bid'ah. Ya kalau maulid Nabi bid'ah karena di dalamnya adalah perempuan laki-laki joget-joget. Nah, ini kurang ajar namanya. Mana ada gitu semuanya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.